Nabi Muhammad itu kalau sudah didekati, orang yang paling hina sekalipun bisa jadi mulia. Nabi itu membimbing umatnya yang mau dibimbing. Ya, dengan apa? Oke, sekarang coba yang Akang Area Ridwan. tengah Gi, area tengah Gi. Tengah, coba Pilih, yang, silakan. yang itu aja deh. Yang langsung. Kok seru ya? Saya ngerasa kok seru ya. Alhamdulillah. Berarti baru pertama set ke Iya. relatif set. Ya mudah-mudahan suatu saat nanti ya. Nah itu dia set. Udah. Mau idai, nah itu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Doni. Ada sedikit pertanyaan berkaitan tentang Allah dan akal lah kayak gitu. Jadi dulu waktu zaman saya SMA itu pernah ada pertanyaan tentang Allah yang mungkin kalau kasarnya mah kayak naonan sih nanya juga gitu lah ibaratkan kayak gitu. Tapi saya lupa pertanyaannya apa, cuma waktu saya nanyain pertanyaan itu dijawab dengan, Don kamu gak boleh nanya kayak gitu, itu pertanyaannya pidosain. Merah. Merah. Lanjut. Jadi katanya nggak boleh nanya kayak gitu karena nanya kayak gitu jadi dosa gitu, jadi menghilangkan keimanan kita terhadap Allah lah gitu. Cuma setelah kesini belajar, saya pribadi ngerasa kayaknya justru pertanyaan itu harus terjawab terlepas ada jawabannya atau enggak gitu. Karena rasa penasaran ini justru yang jadi kayak hambatan lah kayak gitu. Terus mungkin jadi pertanyaan itu adalah, apakah ada sesuatu berkaitan tentang agama yang ranahnya bab akal yang kita tuh dilarang untuk mempertanyakannya gitu. Mungkin kalau kayak contoh, saya lupa pertanyaan ini atau bukan, misalkan kenapa sih Allah tuh nggak kelihatan, nggak ada wujudnya. Nah, mungkin salah satunya kayak gitu. Itu aja Ustaz, terima kasih. Jadi begini saudara, ini menarik. Saya baru ingat, memang ada hal-hal dalam agama kita itu yang hakikatnya nggak bisa dijelaskan oleh akal. Saya bilang hakikatnya ya, dia masuk akal. Dia masuk akal, cuman akal kita kadang-kadang gak bisa menjelaskan hakikatnya dengan keterbatasannya. Tapi jangan bilang gak masuk akal. Contoh, saya beri contoh, malaikat. Hayo jelasin akal Anda menjelaskan malaikat itu apa? Kalau gak ada wahyu. Malaikat itu kayak gimana? Gak tahu akal kita itu. Tapi menurut akal mungkin gak malaikat itu ada? Ya mungkin aja, apa yang mustahil? Allah mengutus makhluk-makhluknya sebagai dengan tugas-tugas tertentu. Ada yang memberi rezeki, ada yang menghidupkan, ada yang mematikan. Apa yang mustahil? Itu masuk akal, tapi hakikatnya gak bisa dijelaskan oleh akal. Ada gak dalam agama? Ada. Yang ingin saya katakan adalah dalam Islam tidak ada ajaran yang bertentangan dengan hukum akal. Walau wahid, satu pun gak ada. Semua akidah ketuhanan, kenabian, hal gak ada yang bertentangan dengan hukum akal. Hukum akal itu apa? Hukum non kontradiksi, hukum identitas. Gak ada itu. Tahu gak hukum kontradiksi itu kayak gimana? Contoh misalnya, masuk akal gak kalau saya bilang, saya ini duduk tapi tidak duduk. Mikir heula mana makanya. Ya gampang. Nih, masuk akal enggak dibilang ini air, ini bukan air. Ya enggak masuk akal lah, ya kan? Itu namanya hukum non kontradiksi begitu. Semua yang bernasihat bilang kayak gitu. Masuk akal enggak kalau fulan itu pacar saya, dia juga bukan pacar saya. Ya kagak mustahil kan? Salah satunya harus ada yang benar kan? Kalau dia pacar saya, berarti pernyataan yang mengatakan dia bukan pacar saya itu salah, ya enggak? Kalau dia bukan pacar saya, berarti yang mengatakan dia pacar saya itu salah. Itu hukum kontradiksi. Dalam Islam itu saudara, enggak ada akidah yang bertentangan dengan hukum akal itu enggak ada. Yang ada adalah hal-hal yang kadang-kadang tidak bisa dijelaskan hakikatnya oleh akal, tapi dia dimungkinkan keberadaan oleh akal. Makanya masuk akal. Termasuk Allah Subhanahu wa taala, bisa enggak jelaskan hakikatnya? Allah bisa nggak jelaskan hakikatnya? Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau hakikat Allah dijelaskan, terbatas dong. Ya nggak? Sementara Allah tidak terbatas. Makhluk yang terbatas, masa sang kholik terbatas juga? Kan makhluk dengan apa yang diciptakan harus beda kan? Makhluk dengan sang kholik harus berbeda. Menurut logika sehat juga begitu. Masa yang mencipta sama dengan ciptaannya? Harus beda dong. Makhluk terbatas, Tuhan tidak terbatas. Itu juga yang menjawab alasan kenapa Tuhan tidak bisa dilihat. Kalau Tuhan bisa dilihat sekarang kayak begini, terbatas dong, dalam ruang dan waktu gitu loh. Nah itu tadi. Sekarang bagaimana dengan peristiwa Isra Mi'raj yang mengatakan Nabi Muhammad melihat Tuhannya. Melihat Tuhannya bukan zatnya, tapi melihat tajalli makhsus lidzatil ilahiyah. Penampakan khusus yang kita nggak tahu hakikatnya. Penampakan. Saya mau nanya sekarang, penampakan sesuatu itu identik dengan sesuatu itu sendiri atau tidak? Ini zat saya sekarang, zat saya bercermin sekarang. Itu adalah tajalli dari zat saya, bukan zat saya kan? Beda kan?
Jadi Nabi Muhammad itu tidak melihat zat Allah yang hakiki dilihat begini, bukan. Tapi tajalli yang maksus yang tidak pernah terjadi pada nabi manapun. Kalau beliau makhluk yang istimewa. Anda tahu nggak kenapa Nabi Muhammad dilahirkan hari Senin? Yaumul Itsnain. Tahu nggak? Yaumul Itsnain. Tahu artinya Itsnain apa? Dua. Yang nggak bisa bahasa Arab, Itsnain itu artinya dua. Seolah-olah Allah memberi, Allah itu diantara namanya apa? Wahid. Satu. Seolah-olah Allah ingin mengabarkan ke dunia bahwa tidak ada jarak antara dia dengan kekasihnya itu. Allah satu, kekasihnya itu nomor dua. Dilahirkan hari Senin. Subhanallah. Makanya orang yang dekat dengan Nabi itu udah pasti dekat sama Gusti Allah. Sebaliknya orang yang jauh sama Nabi itu jauh dari Tuhannya. Biasanya begitu. Kenyataannya begitu. Ada orang-orang yang mati dengan kekufuran gara-gara gak mencintai Nabinya. Tapi saya belum pernah menjumpai ada seorang yang muhiblin Nabi, mencintai Nabi, wafat dengan kekufuran. Dan mustahil menurut akal itu. Masa orang sudah cinta dengan sesuatu, dia tinggalkan sesuatu yang dia cintai itu. Anda punya pacar nih, cinta setengah mati, ditinggalin gak? Berbagai macam cara orang tuanya kalau bisa dipelet sekalian dia kan. Ya kan kalau kita udah cinta kayak begitu. Agama juga begitu saudara. Kalau sudah kita cintai gak akan lepas. Cintai Nabi kita, cintai agamanya, cintai orang-orang yang mencintainya. Allahumma rzuqni hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin qarribun ila hubbik. Diajarkan kita doa kayak begitu. Baru kita akan dengan sendirinya kita akan mencintai Allah dan Rasulnya. Ada cerita saudara, di Mesir itu ini kisah nyata nih, saya nggak ngarang-ngarang. Di Mesir itu ada seorang security. Saya waktu kuliah tingkat 3 di Al-Azhar, itu ada punya teman orang Mesir penjaga toko buku. Namanya Abdullah, sampai sekarang itu orangnya masih ada, masih dekat sama saya. Suka komunikasi. Kalau pergi ke toko, saya suka minta diskon sebagai orang Indonesia ya, minta diskon. Dia suka ngasih. Waktu itu dia ngasih buku ke saya. Ya Muhammad, khud hadal kitab. Halal kitab ya Abdullah, khud khalas iqra katanya. Udah baca aja, ambil sono. Saya bawa aja, tipis segini nih kitabnya itu, segini. Judulnya itu Anwarul Haq fi Shalah ala Sayyidil Khalq, ada di internet. Saya ambil ke rumah, dibaca di kamar, saya baca. Ya Allah, itu pengalaman rohani seorang security, dulunya seorang security. Seorang security enggak punya pekerjaan apa-apa. Dia kan jaga sebuah pos gitu kira-kira. Kan kalau jaga malam enggak ngapa-ngapain tuh. Daripada nganggur kata ya saya sholawat aja yang banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang katanya dalam semalam itu berapa? 10.000, 14.000 sholawatnya itu. Ya Allah ya Karim. Itu dia kisahkan tuh kisahnya. Tahu yang dia alami apa? Ketika banyak baca sholawat, bukannya musyrik. Bukannya musyrik. Yang ada semakin dekat dengan Tuhannya. Tahu nggak apa yang dialami oleh orang itu? Dia bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mencium keningnya. Laqad raditu anka ya fulan. Aku sudah ridho kepadamu wahai fulan. Allah berikan ilham kepada orang ini menulis kitab sholawat. Padahal dia nggak pernah belajar di fakultas bahasa Arab dimanapun. Tapi nulis kitab tentang sholawat kepada Nabi, gubahan sholawatnya. Suatu ketika dikasih ke profesor fakultas bahasa Arab. Kitabnya beliau ini. Dikasih ke profesor bahasa Arab. Mereka terkaget-kaget. Kamu dari mana bisa nulis kayak begini? Bahasa dengan seindah sedahsyat ini. Ya dia dari ilham dari Tuhannya. Dengan terus-menerus mendekatkan diri kepada Nabi, dapatkan ilham dari Tuhannya, dia sebegitu. Di kemudian hari saudara, orang ini jadi apa? Jadi wali besar. Punya yayasan, pokoknya jasanya luar biasa. Jadi orang alim beneran. Jadi orang alim itu dia security itu. Coba lihat. Nabi Muhammad itu kalau sudah didekati, orang yang paling hina sekalipun bisa jadi mulia. Security nggak hina ya, security nggak hina. Saya ingin mengatakan bahwa profesi yang kadang dianggap sepele sama sebagian orang itu, kalau Anda dekat dengan Nabi Anda mulia. Dan ada wali-wali yang kayak begitu, yang nggak kelihatan. Guru saya itu pernah bilang, saya pernah melihat ada orang soleh katanya. Saya meyakini betul dia seorang wali, tapi dia seorang security, penjaga bawab, penjaga apartemen. Tahu bagaimana mengetahui seorang wali itu? Dia punya kecintaan mendalam kepada nabinya, kecintaan mendalam kepada Allahnya, kepada Tuhannya. Dan itu yang mengetahui wali itu hanya wali juga ya kan? Ada vibes tertentu gitu yang dirasakan. Orang kayak kita mah gak bakal bisa. Lihat saudara, saya setelah baca buku itu penasaran, pengen tahu gitu loh. Pengalaman spiritual apa yang akan saya dapat. Kalau saya sholawat kayak begitu, saya amalin. Saya kadang sholawat sehari itu 10.000, 11.000 gitu. Saya ceritakan ini supaya motivasi. Kalau Anda pengen hidup Anda berubah kayak begitu. Tahu apa yang saya rasakan? Pengalaman saya, spiritual saya, sholat, nyuci piring, sholawat, mau pergi kuliah 1 jam di bis kan, pulang balik 2 jam lumayan. Bisa 2.000, bisa 4.000 begitu kan. Pulang dari sana sholawat lagi, baca buku sambil sholawat begitu.
Allah sampai 11.000. Ya Allah, yang saya rasakan itu apa? Dunia ini seolah rasanya kecil, tidak ada beban, kecil semuanya, gak ada beban hidup sama sekali. Rasanya sejuk dan tenang batin itu. Rasanya kalau mau ibadah itu rasanya enteng. Kalau maksiat rasanya susah. Kalau kita kebalikannya kan, ibadah susah, maksiat gampang, benar gak? Karena iman kita lemah. Orang kalau imannya kuat begitu, ibadah enteng, mau maksiat susah. Seolah-olah kalau kita bingung, itu kayak ada bisikan. Udah kamu jangan pilih ini, pilih yang itu aja. Jadi punya gayat dalam hidup. Karena Nabi itu masih ada. Nabi itu membimbing umatnya yang mau dibimbing. Ya, dengan apa? Dengan rohnya. Roh Nabi itu tidak terikat dengan waktu dan tempat. Ada umat Nabi di Australia, ada di Inggris, ada di Indonesia. Semuanya umat Nabi dibimbing kalau Anda dekat dengan Nabi Anda. Itu yang saya rasakan. Setelah itu baru saya ketemu sama seorang guru. Dulu saya pengen tahu guru yang kira-kira layak saya jadikan pegangan gitu. Kalau saya lagi bingung, subhanallah, saya minta sama Allah ditujukan kepada saya guru yang benar-benar bisa saya jadikan pedoman dalam hidup saya. Dalam suatu malam saya bermimpi ketemu orang itu. Dalam mimpi itu kemudian beliau menggunakan baju putih. Kemudian beliau membacakan sebuah kitab, saya duduk di hadapan beliau, membacakan kitab itu. Gurunya itu namanya Syekh Yusri Jabar, ulama besar di Al-Azhar. Mungkin sebagian Anda tahu. Subhanallah, di hari Jumat tanpa saya rencanakan, waktu itu saya kok bisa pas pakai baju putih. Selesai sholat asar, beliau selesai sholat baca wiridan, Maulana urid an ubayyi'ak. Saya ingin membaiat Anda sebagai Syekhut Tariqah gitu ya. Bayat Anda. Kemudian kata beliau itu apa? Khudh hadza kitabul aurat. Dikasih buku wiridan tarekat beliau itu, ini katanya amalin ini. Wallahi fiha kullul asrar. Di dalam kitab ini ada sekian banyak rahasia-rahasia, kamu amalin aja. Persis seperti mimpi yang saya dapat gara-gara saya banyak baca sholawat sama Nabi. Hidup saya terbimbing. Hati saya tenang, sejuk, melihat masalah itu semuanya kecil sekecil-kecilnya. Gak ada, kayak gak meaningless dunia itu kayaknya. Susah digambarkan kalau perasaan itu kan. Nah makanya saya berwasiat kepada Anda yang kebingungan. Anda yang merasa hatinya gelisah, kecewa berlebih kepada makhluk. Banyak membaca sholawat, nanti lihat hasilnya. Gak usah omongin ke saya, rasain aja. Orang yang hatinya dekat dengan Nabi pasti akan dekat dengan Allah. Tapi sebaliknya orang yang tiap hari saya berkata diri kepada Allah tanpa melalui Muhammad SAW biasanya gak sampai-sampai. Karena Al-Quran mengajarkan begitu. Beliau sebagai perantara kita, ingat menjadikan Nabi sebagai perantara tidak musyrik. Karena kita tidak mempertuhan Nabi Muhammad. Kecuali kalau ada mempertuhan, suka ada orang menyamakan kayak orang jahiliyah katanya. Menjadikan patung-patung sebagai perantara menuju Allah, ya enggak? Atu beda kehed eta mah. Dia mah menjadikan patung sebagai Tuhan. Ya iya kan, orang jahiliyah itu menjadikan patung sebagai perantara sekaligus itu Tuhan. Manat, Lata, Uzza itu Tuhan. Orang Islam kalau pergi ke kuburan para wali berdoa. Doanya sama Allah, bukan sama wali. Doanya sama Allah, terus kenapa berwasilah dengan para, ya emang kenapa? Dia orang soleh, kita harapkan menjadi perantara kita menuju Allah, Tuhan kita sama. Gak ada orang Islam Anda tanya ziarah itu, mau kemanapun, Anda menyembah kuburan ini apa enggak? Gak ada yang nyembah kuburan kan? Ada nggak ada penyembah kuburan sini semuanya? Gak ada kan? Gak ada. Itu hanya waham, hanya ilusi mereka saja. Orang-orang ziarah kubur bertawasul itu disangkanya musyrik. Ya musyrik kalau kita menyekutukan mereka, kalau kita menganggap mereka sebagai Tuhan. Dan gak ada orang Islam mengatakan begitu. Umatnya Nabi Muhammad itu dijaga dari kemusyrikan. Secara umum ya, secara umum jaga kemusyrikan. Nabi itu tidak khawatir. Tahu dalam hadis Nabi mengatakan apa? Wallahi masyirku akhafu alaikum. Demi Allah aku tidak mengkhawatirkan kemusyrikan kepada kalian. Tahu yang dikhawatirkan Nabi itu apa? Ad-dunya antanafasu fiha. Yang aku khawatirkan itu dunia kalian berlomba-lomba, saling bersengketa, saling sikut gara-gara dunia itu. Terjadi nggak sekarang? Bagus. Jangan dibalik beragama itu. Yang Nabi takutin dihindari. Yang Nabi nggak takut, nggak usah takut gitu loh. Takut saya orang Islam terjatuh dalam kemusyrikan, nggak usah takut. Nabi aja nggak khawatir. Anda siapa? Nabi nggak khawatir umatnya musyrik. Dia khawatir umatnya bersengketa gara-gara dunia dan itu yang terjadi. Dan itu yang jadi fitnah zaman sekarang. Betul? Saya kira cukupkan demikian ya. Mudah-mudahan diskusi dan pengajian ini bermanfaat sebagai bekal kita beragama. Mudah-mudahan suatu saat tadi kita dipertemukan di lain kesempatan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.